Halo semuanya, balik lagi di PM Channel. Kali ini gue kedatangan satu laptop yang spesial banget, yang dari kemarin banyak banget ditanyain di sosial media kita, di YouTube, Instagram, itu banyak banget yang nanya soal performa laptop ini. Apa itu? Axio Hype 7 AMD, laptop termurah dengan AMD Ryzen 7 di 2024. So mari kita bahas and let's check it out. Axio Hype 7 AMD, begitulah tipe SKU yang terpampang di laptop murah Kirehoure Axio 1 ini. Nggak sampai 6 juta, tapi udah pakai prosesor AMD Ryzen 7 5700U yang di 2024 ini kelihatannya masih berasa kenceng cuy performanya, apalagi harganya tadi di bawah 6 jutaan rupiah. Secara looks, laptop ini bawa desain yang cukup minimalis, cuman ada logo Axio aja nih di belakangnya yang membentuk huruf X kayak gini. Sisanya clean dan punya build quality yang menurut gua di kelas harga 5,9 jutaan kokoh banget. Bobotnya di 1,4 kg dengan dimensi di 32x20 cm dengan ketebalan di 1,9 cm. Bisa lihat kan saat buka tutup laptopnya, engselnya keras solid dan gak segitunya gampang goyang kayak merek sebelah. Yang problem engselnya udah melegenda banget. Maaf. Oke, lanjut, masih ngomongin engsel. Laptop ini ternyata masih bisa dibuka 180 derajat kayak gini loh. Padahal murah ya. Jujur gue gak ngarep Axio bakal perhatiin hal-hal kecil kayak gini, tapi ternyata diperhatiin beneran loh. Nice. Soal konektivitas dan I/O port menurut gue udah cukup banyak ya. Ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 USB 2, USB-C juga ada yang bisa buat power adapter juga. Nice. Terus audio jack 3,5 mm, HDMI 1.4, memory card reader, Kensington lock, serta 1 DC-in untuk charger utamanya. Buat kebutuhan sehari-hari para pelajar atau pengguna umum gua rasa udah lebih dari cukup sih ini. Buat wifi-nya masih pakai yang agak jadul nih, Realtek 8822CE yang merupakan Wi-Fi 5 serta Bluetooth 5.1. Experience sendiri saat gua main Valorant di laptop ini, cara konektivitas wifi aman-aman aja sih, nggak ada yang beda kayaknya ya sama si Wi-Fi 6. Mungkin karena internet provider di kantor kita juga cukup kenceng ya di 100 Mbps, jadi buat main Valorant kerasa nggak ada yang lag gimana-gimana gitu. Kalau speed internet kalian di 10, 20 atau 30 Mbps mungkin bakal beda cerita kali ya. Kita coba bahas ke bagian keyboard yang nggak ada gimmick macem-macem, penamaannya yang apa-apa gitu kan nggak ada, standaran intinya. Paling ini nih, ada backlit yang wah, di laptop 5,9 jutaan coy, backlit bos. Di harga segini saya ingat gua nggak banyak deh yang udah ngasih backlit di keyboardnya. Feel typingnya normal, nggak ada error yang gimana-gimana, cukup aja di harga segini. Lagian mau ngarep apa kan di harga segini, masa pakai keyboard yang feel typingnya perfect kayak si Legend terus strike keyboard kan enggak gitu kan. Udah backlit aja menurut gue udah syukur gitu, udah oke gitu, udah bagus. Masuk webcam, laptop ini dibekali kamera 0,9 megapiksel dengan resolusi perekaman up to 720p 30 fps. Kualitasnya gimana ya ngomongnya gua, seadanya, you know what I mean lah. Mau pencahayaan cukup ataupun kurang, tetap hasilnya seadanya. Saran gua kalau emang butuh banget webcam, siapin aja budget sekitar 200 sampai 300 ribuan buat beli webcam eksternal yang kualitasnya sedikit lebih oke lah ya. Atau mau lebih oke lagi, manfaatin HP kalian dengan pakai Droid Cam ya. Layar laptop ini menggunakan panel IPS level 1080p 14 inch buatan Handstar dengan nomor seri WJFH 141012A00. Panel yang emang sering dipakai sama brand laptop murah di kelas harga 4-6 jutaan rupiah. Kualitasnya so-so lah ya. Cuma di 45% NTSC yang kalau mata kalian biasa pakai laptop dengan 100% DC IP3 kayak gua mungkin bakal kerasa banget bedanya. Cuman kalau pengguna umum gua rasa udah aman-aman aja deh, nggak bikin sakit mata kok warnanya. Cara karakter sendiri pewarnaan layarnya agak kebiru-biruan ya, nggak putih yang clear gitu loh. Untuk urusan storage, laptop ini menggunakan SSD NVMe Gen 3 yang speednya udah lumayan kenceng di kelas harga 5,9 jutaan rupiah, 2500an Mbps untuk read dan 1800an Mbps untuk write-nya. RAM-nya 8GB yang masih jalan single channel dan masih bisa kalian upgrade sampai 64GB 3200 MHz. Masuk ke urusan performa, laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 5700U yang gua singgung di awal. Secara teori tergolong prosesor yang hemat daya dan efisien meskipun ada di kelas Ryzen 7.
Hal ini dibuktiin juga dengan daya tahan baterai laptop ini yang mampu bertahan sampai sekitar 9 jaman lebih saat gua uji pakai PC Mark X Modern Office dengan skenario battery saver, konfigurasi Wi-Fi on, brightness 50% serta backlit keyboard off. Lanjut, kemarin gua sempat lakukan pengujian stress test pakai Cyberburst R23 yang kita looping 10 kali berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat Celcius di mode performa pastinya. Dari sisi multicore, skornya nyentuh sekitar 7.341 poin dengan average ada di 7.311 poin. Untuk kelas Ryzen 7 5700U dari analisa yang kami lakukan, ini emang bukan yang paling kenceng di kelas Ryzen 7 5700U. Tapi laptop ini punya performa yang sangat amat konsisten dan stabil di kelas harga 5,9 jutaan. Cuma 0,4% doang deviasi performanya. Yang kalau kita telisik, karakter laptop ini ternyata mirip sama si Axio Pongo 725 loh. Performanya emang sedikit diturunin untuk kasih konsistensi performa yang maksimal dan gak ngasih panas berlebih saat CPU-nya di boost sampai 100%. Nah, strategi ini tuh berhasil menurut gue ya, karena tadi bikin laptop ini punya nilai konsistensi performa yang bagus banget di kelas harga 5,9 jutaan rupiah. Laptop lain dengan harga segini belum gue temuin yang punya konsistensi performa sebagus ini. Selain itu, kami juga melakukan pengujian game pada laptop ini menggunakan beberapa game kompetitif dan benchmark sintetik, dan hasilnya laptop ini masih punya performa yang masih oke kok buat dipakai game kompetitif kayak Valorant. Sempet loh nyentuh 100-an FPS saat gua tes di mode kompetitif maupun di mode unranked di Valorant ya. Walaupun seringnya nyantol di 80-an FPS ya. Dan ya gua sih ngerti kalau laptop ini bukan laptop yang bakal kenceng banget buat dipakai render, paham. Cuman penasaran aja sama performa renderingnya. Plus beberapa orang juga nanya kan di kolom komentar kalau performanya tuh ini kayak gimana kalau misalkan dipakai render gitu kan. Maka dari itu gua coba tes laptop ini render di dua software utama, yaitu Premiere Pro 1080p H264 dengan skenario triple layer effect. Hasilnya di Premiere Pro render time-nya di sekitar 7 menit 9 detik. Yang sekaligus kalian juga bisa lihat komparasi performanya sama laptop di harga 5-7 jutaan lain ya. Terus untuk Blender BMW 27 gimana? Render time-nya ada di kisaran 5 menit 5 detik aja. Itu tuh tergolong waktu yang cukup cepat ya untuk laptop dengan harga di 5,9 jutaan. Nah, setelah melakukan tes, pengujian, rasain experience laptop ini selama kurang lebih 1 mingguan, menurut gua dengan harga yang cuma di 5,9 jutaan rupiah, apa yang ditawarkan sama Axio di laptop itu udah oke banget. Kemarin kan gue juga sempat takjub tuh ya dengan Axio Pongo yang price to performance-nya tuh dapat banget. Setelah gue tes laptop ini pun gue cukup impress lagi sama overall performance yang ditawarkan. Apalagi dari sisi CPU-nya ya. Kalau komparasinya sama brand lain dengan harga sekelas, baik multicore maupun single core, performanya patutlah kita apresiasi. Ditambah lagi konsistensi performa yang cakep banget. Nilai deviasinya nggak sampai 1% coy di laptop yang harganya cuma di 5,9 jutaan rupiah. Cocok sih buat kalian yang ngincer bener-bener performa di laptop dengan harga segini. I/O portnya juga bisa jadi value lebih di laptop ini karena udah bawa port yang beragam plus banyak hitungannya. Kanan kiri ada USB Type A, Type C, sampai micro SD card itu udah ada. Ditambah build quality-nya tuh cakep banget di harga segini ya, kerasa solid dan kokoh. Sama kayak apa yang gue singgung di awal tadi ya. Selain itu, yang gue suka lagi adalah pas event launchingnya di akhir Januari kemarin, niat banget bikin acara launchingnya. Dan dengan hadirnya laptop ini, sedikit banyak nunjukin bahwa Axio benar-benar ingin kembali menunjukkan tajinya dan ambisinya. Setelah sukses viral di Axio Pongo Gen 1, comeback dengan beberapa laptop terbarunya dan berani turun ke lapangan tempur laptop productivity dengan nggak nanggung ya. Yang marketnya tuh random karena saking banyaknya pemainnya. Bagus lah menurut gua ambisi Axio ini. Selain untuk bisa majukan industri laptop dalam negeri, tapi dengan hadirnya Axio Hype 7 ini, otomatis ke depan beberapa brand akan terpancing untuk rilis produk serupa tapi dengan harga dan inovasi yang bersaing. Market makin kompetitif dan otomatis konsumen yang diuntungkan juga kan makin banyak pilihannya. Oke, sekian intermezzonya. Menurut gua ada satu yang mungkin bisa jadi saran buat Axio ya. Satu aja, kasihlah OS di laptop-laptop barunya, jangan cuma Windows doang. Biar para user setelah beli ya tinggal pakai. Windows udah ada, Office pun udah ada, kan enak. Semoga lah ya bisa terrealisasi di laptop barunya nanti di 2024 ini. Oke, mungkin sampai sini dulu review Axio Hype 7 AMD kali ini. Yang punya pendapat mau diskusi dengan kita, komen langsung di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini
Sebagai bentuk dukungan dan semangat kami, kunjungi terus spamschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT, laptop, dan gadget dan lain-lain. Jangan lupa juga join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.